mekanika kuantum. Sebelumnya perkenalkan dari yang paling kanan. kiri. Saya Muhammad Hendriatis dari presensi 22. Saya Bunda Indra Kusuma dari presensi 10. Saya Ainun Listiana dari absen 1. Saya Siti Aziza dari presensi 33. Saya Nadula Sekolah Putri dari presensi 24. Saya Impinan Zalika Zahia dari presensi 16. Terima kasih. Model atau mekanika kuantum. Dalam model mekanika kuantum, atom menjelaskan bahwa memiliki elektron yang bergerak seperti suatu bola yang memiliki orbit eksternal seperti planet yang mengitari matahari. Elektron juga gelombang tersebut tidak memiliki posisi tertentu di dalam suatu ruang sehingga sulit untuk ditemukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model atom dengan dasar prinsip elektron bergerak seperti gelombang merupakan model mekanika kuantum. Sebelumnya di sini ada pertanyaan. Lanjut dulu. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan suatu bilangan yang ditentukan oleh Schrödinger untuk menggambarkan kedudukan elektron di dalam mekanika kuantum bilangan. Bilangan kuantum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spesifik. Orbital jika satu sama dengan 0, maka orbital akan berbentuk seperti bola. Artinya posisi elektron akan selalu memiliki jarak yang sama dengan inti atom. 2. Orbital P. Kemudian ketika nilai 1 akan berbentuk seperti balon terpilih yang memiliki 2 ceping, di mana kedua ceping itu saling berseberangan di antara 2 sisi inti atom. 3. Orbital D. Ketika L sama dengan 2 akan berbentuk daun semanggi yang mempunyai 4 ceping. Selain itu, pada orbital D terdapat 5 orientasi. Orbital F, L sama dengan 3 akan berbentuk lebih kompleks dibanding yang lainnya. Jika orbital D mempunyai S orientasi, maka berbeda dengan orbital F yang memiliki 7 orientasi. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron di dalam orbital grid atom. Untuk menentukan konfigurasi elektron terdapat 3 aturan, yaitu 1. Yang pertama ada asas Aufbau, dan yang kedua ada larangan Pauli, dan ada kaidah Hund. Teori atau mekanika kuantum. Model atau mekanika kuantum bisa menjelaskan posisi elektron dengan melihat probabilitas atau kemungkinan letak dari orbit. Mampu menjelaskan posisi elektron ketika sedang bergerak melintasi orbit. Teori atau mekanika kuantum mampu mengukur perbedaan emisi dan energi eksitasi. Teori ini juga bisa merincikan soal proton dan neutron di dalam inti atom dan elektron pada orbit. Bersamaan model atau mekanika kuantum terbatas dan hanya bisa diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan partikel di dalam suatu ruang. Pada sistem makroskopis yang ada di dalam suatu kumpulan atom, model atau mekanika kuantum akan sulit diterapkan. Tahun 1913 sebagai penyempurnaan dari model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford menggambarkan atom sebagai inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Mirip dengan sistem batang surya, namun model ini memiliki kelemahan karena
hukum mekanika klasik, elektron yang mengorbit seharusnya kehilangan energi dan akhirnya jatuh ke inti atom. Delford, seorang fisikawan Swedia, mengatasi masalah ini dengan menerapkan teori kuantum Thorne menyatakan bahwa elektron mengorbit inti dalam lintasan-lintasan tanpa kehilangan energi. Elektron hanya bisa berpindah antara lintasan ini jika menyerap atau memancarkan kuantum energi tertentu. Teori ini berhasil menjelaskan spektrum atom hidrogen dan menjadi landasan penting dalam pengembangan teori atom modern. Isi teori atom Bohr. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. 2. Sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan. 3. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerak yang stasioner. Selanjutnya, ini disebut dengan tingkat energi utama atau bilangan kuantum dan juga bisa disebut dengan kulit atau N. Elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke lebih tinggi jika menyerap energi. Dan sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang tinggi ke yang rendah, terjadi pembebasan energi. Kelebihan teori atom Bohr. Teori ini mampu menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Mampu menerangkan dengan jelas tentang garis spektrum pancaran, emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Kelemahan teori atom Bohr. 1. Tidak dapat menjelaskan efek Riemann dan efek Strab. 2. Hanya berlaku untuk atom hidrogen. 3. Tidak mempertimbangkan sifat gelombang elektron. Dan yang keempat, tidak sesuai dengan teori kuantum modern. Tadi apakah ada yang ditanyakan? Semoga jawaban dari kelompok kami bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pelajaran kimia berikutnya. Sebelumnya, kami semua ingin pamit undur diri karena sudah jamnya pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum.